Hai, selamat datang kembali. Sekarang kita akan membahas bagaimana kita sebagai data analis dapat melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan, atau do right things. Pada video kali ini, kita akan memahami konsep mutually exclusive, collectively exhaustive, atau MISI, serta menggunakan kerangka kerja MISI untuk memecahkan kasus bisnis. Sebagai seorang data analis, kita akan selalu menghadapi kasus bisnis setiap harinya. Untuk memecahkan kasus bisnis yang akan kita hadapi, kita perlu mendefinisikan ketiga level ini dengan jelas. Pertama adalah level strategis. Sebagai seorang data analis, kita perlu melihat masalah dalam gambaran yang lebih besar tentang apa yang menjadi perhatian pemangku kepentingan Anda. Kemudian di level taktis, setelah kita menentukan arah strategis, maka kita perlu mendefinisikan bisnis secara lebih taktis. Artinya, kita perlu membedah informasi yang telah kita kumpulkan di tingkat strategis menjadi suatu metrik yang menjadi patokan. Ketiga adalah level operasional. Setelah kita menentukan metrik, kita perlu memikirkan cara menghubungkan metrik tersebut dengan dataset dan mulai mengerjakan query SQL. Lalu, bagaimana agar kita dapat menentukan metrik yang tepat yang untuk dijadikan sebagai patokan? Terdapat sebuah kerangka berpikir yang biasa digunakan oleh para konsultan bisnis, yaitu mutually exclusive, collectively exhaustive, atau disingkat MISI. Prinsip mutually eksklusif adalah membagi permasalahan bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang tidak saling tumpang tindih. Hasil akhirnya adalah potongan-potongan kecil dari kasus bisnis yang lebih mudah untuk dipecahkan. Potongan-potongan kecil ini haruslah kita gabungkan sehingga mampu memecahkan kasus bisnis yang ditanyakan oleh para pemangku kepentingan. Inilah yang kita sebut sebagai collectively exhaustive. Kerangka misi dapat diibaratkan sebagai sebuah puzzle. Mutually exclusive adalah suatu potongan-potongan puzzle yang memiliki pola, warna, dan bentuk yang berbeda satu sama lain. Sedangkan collectively exhaustive adalah suatu papan puzzle yang menyatukan potongan-potongan puzzle tersebut menjadi suatu gambar. Jadi, dalam hal kerangka pemecahan kasus bisnis sebelumnya, misi dapat diimplementasikan di tahap taktis ataupun operasional. Agar dapat memahami kerangka misi secara lebih jelas, perhatikan kasus berikut ini. CEO perusahaan X bertanya dengan inventaris yang ada, bagaimana strategi kita untuk meningkatkan keuntungan secara maksimal. Kita memiliki dataset penjualan dan setelah berdiskusi dengan divisi keuangan, kita dapat memberikan diskon 10% untuk produk dalam lini bisnis clothing dan 20% untuk lini bisnis footwear. Setelah itu, kita hanya bisa memberikan promosi ke dua produk. Untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat dengan keuntungan yang maksimal, kita dapat melihat 3 skenario berikut. Pertama, dan yang mungkin paling jelas, prioritaskan pada produk yang memiliki margin keuntungan paling besar. Lalu, prioritaskan pada produk yang memiliki inventaris besar. Dengan skenario ini, tentunya kita dapat menghemat biaya yang diperlukan untuk pergudangan. Terakhir, prioritaskan pada produk yang memiliki unit terjual paling besar. Dengan skenario ini, kita dapat memberikan fokus pada produk yang secara historis paling diminati oleh pelanggan. Dengan membagi per skenario, kita telah mengimplementasikan bagian mutually eksklusif dari misi. Ketiga skenario tersebut akan kita analisa secara terpisah. Artinya, kita akan menghitung keuntungan total yang didapat, diambil dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh divisi keuangan. Dari tiap perhitungan keuntungan total skenario, kemudian kita bandingkan mana yang paling besar. Dan ini merupakan langkah collectively exhaustive. Berikutnya, kita akan lihat bagaimana kita dapat memecahkan masalah ini di SQL. Baiklah, sekarang kita akan coba untuk menjawab pertanyaan dari kasus bisnis seperti yang telah disebutkan dalam slide di mana ada CEO perusahaan X yang dia ingin mencari tahu dengan inventaris yang tersedia berapa banyak revenue yang bisa dia pendapatan atau keuntungan yang bisa dia dapatkan dari inventaris yang ada dengan mengikuti
petunjuk dari divisi keuangan, di mana diskon maksimal yang bisa diberikan untuk clothing adalah 10% dan footwear adalah 20%. Dan kita hanya bisa memilih dua produk dari 5 produk yang ada. Kita tahu bahwa kita telah mendefinisikan 3 skenario yang mungkin bisa kita dapatkan, yaitu pertama adalah margin keuntungan yang paling besar, lalu inventaris yang besar, dan juga unit terjual yang paling besar. Nah, dari 3 skenario ini adalah kita sebut sebagai mutually eksklusif, di mana kita mendefinisikan semua skenario yang mungkin akan muncul dan kita akan assess satu persatu secara terpisah. Dan kita tidak akan mencampur adukan antara 1 dengan 2, 2 dan 3, dan 1 dan 3, dan seterusnya. Nah, baiklah kita akan coba untuk menjawab pertanyaan pertama dulu, yaitu produk yang memiliki margin keuntungan yang paling besar. Sehingga di sini kita bisa dapatkan margin keuntungan didapat dari harga jual dikurangi dengan biaya ya. Sehingga kita dapat margin keuntungan. Nah, karena kita hanya mengambil margin keuntungan, hanya mengambil 2 produk yang paling bisa diambil untuk dipromosikan, maka kita bisa melimitasi data kita hanya dengan 2. Dan di mana di sini kita akan mengorder by margin keuntungan yang paling besar. Ketika kita jalankan query ini, maka kita akan mendapatkan 2 produk, yaitu jas dan t-shirt, yang memiliki margin keuntungan paling besar dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu kita akan mencoba buat menghitung keuntungan total dari skenario pertama, di mana kita bisa hitung, kita sebut saja di sini option 1 sebagai skenario. Lalu keuntungan total adalah sum dari inventaris dikalikan dengan margin keuntungan. Kita akan dapatkan ini sebagai keuntungan total. Query yang pertama, untuk mendapatkan tabel ini akan kita jadikan sebagai subquery. Seperti ini. Dan jangan lupa ketika kita melakukan subquery di dalam from, maka kita membuat suatu alias. Kita sebut saja ini sebagai option 1. Lalu kita execute dan kita akan mendapatkan untuk skenario opsi 1, yaitu produk dengan margin keuntungan yang paling besar, kita akan mendapatkan keuntungan total sebanyak 65.000. Nah, lalu kita akan lakukan yang sama untuk yang inventaris dan juga unit terjual paling besar. Di sini kita bisa copy saja. Lalu kita akan membuat opsi 2. Lalu kita akan melihat di order berdasarkan dari inventaris ya. Lalu ini akan digunakan sebagai opsi 2. Nah, ketika kita jalankan query subquery-nya, pastikan bahwa kita akan mendapatkan hasil seperti ini, bahwa ini adalah 2 produk kemeja dan sepatu pantofel yang memiliki inventaris paling besar dibandingkan dengan yang lainnya. Dan apabila kedua produk ini kita hitung untuk keuntungan totalnya, maka kita akan mendapatkan angka 100.000. Oh, oke. Mungkin di sini ada juga yang terlewat ya. Jadi margin keuntungan juga kita harus menghitungkan faktor dari diskon. Jadi harga jual harus kita kalikan dengan 1 dikurangi diskon.
dikurangi dengan biaya. Maka kita akan mendapatkan margin keuntungan yang secara keseluruhan. Karena perlu diingat bahwa faktor diskon juga harus diperhitungkan dalam margin keuntungan ini. Jadi untuk yang kasus opsi 1, kita akan mendapatkan nilai sebenarnya 54.000, di mana ini adalah angka keuntungannya, margin keuntungannya, di mana dia didapatkan dari harga jual dikalikan 1 dikurangi dengan diskon. Artinya untuk jas ini adalah 500 dikali 0,9 yaitu 450 dikurangi 250. Jadi mendapatkan 200 untuk margin keuntungan. Hal yang berlaku juga sama untuk t-shirt. Nah, untuk yang opsi 2, kita akan dapatkan keuntungan sebagai berikut, dan kita urutkan berdasarkan dari inventaris. Lalu kita juga memperhitungkan untuk yang unit terjual paling besar, sehingga kita bisa buat di sini opsi 3, di mana kita urutkan datanya berdasarkan dari unit terjual. Oke. Lalu kita jalankan query ini, dan kita akan mendapatkan sandal dan t-shirt yang memiliki inventaris paling besar. Dia itu akan unit terjual paling besar, dia itu akan didahulukan untuk dipromosikan. Nah, dan ini adalah nilai untuk keuntungan secara totalnya. Nah, lalu kita akan coba buat menggabungkan ketiga fungsi ini. Apabila kita urutkan, kita bisa tambahkan di sini dengan menggunakan union. Lalu kita juga untuk opsi 3. Kita execute dan kita akan mendapatkan angka skenario dan keuntungan total. Namun di sini angkanya tidak urut ya, jadi kita mau lihat mana yang paling tertinggi dibandingkan yang lainnya. Yang bisa kita lakukan adalah dari fungsi ini kita bisa urutkan. Kita order by keuntungan total secara descending. Oke, jangan lupa ketika kita membuat subquery ya, dalam from ini juga kita bikin aliasnya. As possible scenario. Kita execute, dan kita akan mendapatkan bahwa opsi 2 yang memiliki inventaris paling besar dengan mendapatkan keuntungan total yang paling besar, yaitu 67.000. Nah, poinnya di sini adalah seperti yang kita lihat di sini, kita akan membagi ke semuanya possibility yang ada menjadi satu analisa yang menyeluruh untuk setiap satu skenario, lalu kita gabungkan semuanya, kita melakukan collectively exhaustive untuk mendapatkan opsi mana yang paling tepat dengan keuntungan yang paling besar. Jadi, apa yang kita bisa simpulkan dari video ini? Untuk memecahkan kasus bisnis secara tepat, kita dapat menggunakan misi framework. MI atau mutually exclusive membagi permasalahan bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang tidak saling tumpang tindih. Sedangkan CE atau collectively exhaustive memastikan semua bagian kecil tersebut dapat menyatu untuk memecahkan masalah. Sekian untuk video kita kali ini, dan tetap semangat!